Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang menunggu antrian, mohon minta waktunya sekitar 5-7 menit paling lama ya. Kaitannya dengan sosialisasi tentang demam berdarah. Perkenalkan bapak-bapak, ibu-ibu, nama saya Sutrisno. Saya adalah pemegang program demam berdarah. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, ini sudah mulai akhir tahun. Dari kemarin yang mulai ber ya. Biasanya kalau sedang ber kan musim hujan nih, bapak-bapak, ibu. Nah ini di masa musim penghujan ini biasanya kasus demam berdarah itu naik. Nah, karena naiknya ini, maka kewaspadaan dini terhadap wabah demam berdarah, khususnya untuk bapak-bapak dan ibu di lingkungan sendiri itu perlu ditingkatkan ya. Kalau kemarin pertemuan lalu saya menjelaskan tentang kronologi penyebab demam berdarah, maka pada kali ini saya akan menambahkan saja sedikit, yaitu tentang 3M+. Ya. Apa itu 3M+? Yang M yang pertama adalah menguras ya. Biasanya di desa, yang di desa ya, kalau yang di kota jarang. Yang di desa biasanya tempat kamar mandinya atau bak mandinya masih pakai kolam ya. Nah ini kolamnya ini harus rajin ataupun rutin dikuras 1 minggu sekali ya. Paling lama 1 minggu aja sampai bulanan ya. Karena apa? Genangan air ini yang di kolam, khususnya di dalam rumah ini adalah tempat yang sangat indah, sangat sejuk untuk perkembangbiakan nyamuk. Nah, untuk itu mengingatkan kembali bahwa perlunya 3M+. Yang pertama tadi menguras tempat penampungan air. Tidak hanya kolam saja, mungkin ada akuarium, mungkin juga ada selokan di kanan kiri yang terjadi ya Pak, berpotensi terjadi genangan air. Karena begini, musim-musim hujan ini biasanya kan satu hari hujan, 1 hari reda. Nah, genangan air ini dalam 1-3 hari ini bisa menjadi perkembangbiakan nyamuk. Nah, ini perlu dikuras dan dipantau secara rutin ya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini tidak hanya menerima informasi ini untuk diri sendiri, tapi juga disampaikan kepada tetangga, kanan kiri atau saudara. Ya, habis musim hujan yuk bareng-bareng waspada ya, bahwa kesehatan gue dudumu tanggung jawab kita yang ada di puskesmas, tapi juga tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Karena Pak, orang puskesmas tidak bisa memantau panjangan satu-satu dalam 24 jam ya. Gini, ibu-ibu, bapak-bapak. M yang kedua, menguras, mengubur. Nah, mengubur apa? Mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Nah, dikubur atau sekarang kalau memang yang eman-eman dikubur, ya didaur ulang, dirongsok ya. Jangan ditumpuk di gudang atau aja ditumpuk di duri ya, kamar duri atau di ruang samping. Nah ini berpotensi menjadi sarang nyamuk. Nah, tempat-tempat seperti itu sangat berpotensi. Kemudian M yang ketiga, menguras, mengubur, terus menutup. Nah, apa yang ditutup? Yang ditutup adalah tempat-tempat yang berpotensi menjadi genangan air. Contoh, barangkali panjenengan di rumah punya gentongnya ditutup ya. Terus penampungan air akuarium kan ya tutupnya. Nah, akuariumnya ditutup setelah dikuras terus ditutup ya. Itu seperti itu. Kemudian yang di belakang rumah mungkin ada tempat buang sampah. Biasanya kalau di desa ya, biasanya di belakang rumah itu ada bahasa jadi kejugangan ya. Ini perlu ditutup, dikubur lah. Kalau memang musim seperti ini nanti barangkali diperlukan. Kalau tidak sudah lepas musim kemarau, musim penghujan nanti bisa dibuka kembali. Karena musim-musim seperti ini sangat rawan sekali terjadinya wabah demam berdarah. Kemudian plusnya lain-lain. Nah, lain-lain banyak sekali.
mungkin juga panjenengan bisa kalau di kamar tidur bisa memakai obat pengusir nyamuk. Untuk diri sendiri bisa memakai lotion anti nyamuk. Aja promosi merek ya, betul asal. Terus memakai kelambu. Nah, kelambu sangat dianjurkan, terutama yang rumahnya mungkin masih terjadi anak bolongannya ada lubang-lubangnya, itu sangat dianjurkan. Kemudian plus yang lain adalah menanam tanaman yang dapat mengusir nyamuk. Contohnya lavender, nah, ini bisa mengusir nyamuk. Aromanya itu menyengat, nah. Terus serai, amijara, nah, itu menyengat. Nah, itu kemudian plus yang lain adalah tidak menggantung pakaian sembarangan. Anda pun menggantung pakaian di tempat tertutup, contoh di lemari pakaian itu digantung, itu nggak apa-apa. Tapi jangan digantung secara sembarangan, aja dicadelan jendela baik. Nah ini menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Ya. Kemudian melakukan pemberian bubuk abate, abatisasi. Ini sangat perlu. Setelah bak mandinya dikuras, kemudian ditaburkan bubuk abate, kemudian baru diisi. Ya. Nah, bagaimana cara memperoleh bubuk abate? Cara memperoleh bubuk abate biasanya ada di apotek ya. Kemudian ada yang keliling. Nah, yang keliling itu sebenarnya bukan orang puskesmas, Bu, Bapak-bapak, Ibu. Kalau dari puskesmas abate itu dibagikan ya, lewatnya biasanya kader atau petugas puskesmas di daerah tertentu yang di situ banyak masuk demam berdarah. Sekali lagi saya tegaskan, dinas kesehatan ataupun puskesmas tidak pernah menjual bubuk abate, itu gratis. Nah, kalau yang keliling itu bukan dari puskesmas. Kalau mengatasnamakan puskesmas, tanyakan saja sedetail-detailnya ya. Kemudian ini yang kami lakukan adalah tindakan paling ekstrim tentunya dari puskesmas adalah melakukan tindakan kegiatan fogging fokus. Nah ini catatan saya nih. Kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada kasus demam berdarah, baru satu aja minta di fogging. Tidak seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Satu di fogging. Ayo, nah, petugas fogging keseluruhannya. Terus anggarannya dari mana? Jelas, betul-betul kena demam berdarah atau tidak. Nah, cara jelasnya bagaimana? Jelasnya ya harus ada hasil laboratoriumnya untuk kami mengetahui itu. Karena sekarang tindakan penegakan di lapangan itu tidak dilaksanakan. Tindakan penegakan DBD itu dilaksanakan oleh rumah sakit. Nah, yang mengetahui persis itu demam berdarah atau tidak itu rumah sakit lewat hasil laboratorium. Makanya petugas DBD menanyakan hasil laboratorium untuk menegaskan bahwa itu demam berdarah apa tidak. Nah, itu jadi kalau ada kasus satu itu belum tentu harus di fogging. Kalau di fogging paling tidak di situ ada minimal kasus 2 atau 3 kasus. Itu ya. Saya kayaknya sudah lebih waktunya Mbak Ayu, lebih dari 7 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu.